Mari kita cek kerinduan kita. Apakah kita hanya ingin bertumbuh bagi diri kita sendiri? Atau kita merasa ini sesuatu yang terlalu berharga kalau hanya disimpan sendiri. Ini harus dialami semua orang, sampai semua suku bangsa. Selamat pagi, saudara-saudara yang boleh bergabung di dalam Zoom ini. Saya mengucap syukur pada Tuhan untuk kesempatan boleh berbagi bersama-sama di dalam seri Gogat ini. Kita masuk dalam seri yang terakhir, yaitu tentang sharing God. Jadi, dalam pertemuan kita hari ini, saya akan spend sebagian waktu untuk merangkum setiap bagian yang sudah kita pelajari dari sekian lama, sejak bulan Januari. Kemudian nanti pada akhirnya kita masuk ke dalam apa itu sharing God, berkaitan juga dengan semua materi yang sudah kita jalani bersama. Sedikit perkenalan, nama saya Johan Setiawan. Saya saat ini sebagai dosen di STT Bandung. Kita akan sama-sama belajar Gogat Sharing God. Saya akan mulai share screen. Ya, ada dua bagian besar yang akan kita cover pada setengah jam ke depan ini. Pertama, kita akan melihat tentang apa itu murid, tentang kemuritan. Jadi discipleship itu sebenarnya bukan pemuritan, tetapi kemuritan. Kalau pemuritan itu disciple making. Kemuritan atau discipleship ini adalah tentang bagaimana kualitas seorang murid Kristus itu. Ini bagian pertama. Dan ini bagian di mana saya akan menjelaskan tentang apa yang sudah kita lalui selama ini dalam topik-topik yang begitu penting menjadi tema kehidupan seorang murid Kristus yang sudah disajikan sebelumnya. Kemudian bagian berikutnya nanti kita akan melihat tentang misi, bagaimana kita membagikan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam diri kita bagikan kepada orang lain supaya itu tidak berhenti di kita. Jadi itu agenda kita pada hari ini. Kita nanti ada sedikit bonus juga buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan melakukan spiritual check up dari masing-masing aspek yang kita sudah lalui ini. Supaya kita bukan hanya belajar secara pengetahuan saja, kita tambah wawasan, tambah pengetahuan, itu baik. Tetapi bagaimana pengetahuan ini kita refleksikan, bagaimana hidup kita berkaitan dengan apa yang sudah kita ketahui ini. Kita akan melakukan check up sederhana. Nanti jadi sesudah selesai ini, kita akan semakin melihat mapping dari apa yang ada dalam hati kita, begitu ya. Oke, baik. Kita langsung masuk pertama tentang kemuritan, tentang discipleship. Ketika kita berbicara tentang kemuritan atau discipleship ini, kita bisa melihat dari berbagai aspek. Kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat kemuritan dari cara berpikir orang-orang Ibrani, cara berpikir dari para penulis Alkitab. Saya meminjam istilah yang ditulis dalam buku Michael Frost dan Ellen Hirsch, Re-Jesus. Dia mengungkapkan dengan sangat baik tentang discipleship in the Hebraic way of knowing. Ketika orang Ibrani memikirkan tentang kemuritan, itu apa saja yang ada dalam pemikiran, dalam pemahaman mereka. Nah, murid ini meliputi beberapa aspek di dalam pola pikir Ibrani. Aspek yang pertama adalah seorang murid yang memiliki pikiran yang benar. Di dalam bahasa teologi biasa disebut sebagai ortodoksi, ya. Memiliki pikiran yang benar, karena pikiran ini menjadi sumber dari banyak yang kita lakukan dan kita kerjakan. Respon-respon kita didasari pada apa yang dalam pikiran kita. Jadi kemuritan itu berkaitan dengan kita memiliki pemikiran yang benar. Tetapi pemikiran yang benar saja itu tidak mendefinisikan seutuhnya tentang apa itu seorang murid. Ada aspek yang kedua, dan ini aspek yang penting, yaitu tentang ortopati, memiliki perasaan yang benar. Sebetulnya kata perasaan ini seringkali memiliki konotasi tertentu, tetapi nanti kita akan belajar perasaan seperti apa yang dimaksud dalam ortopati ini. Jadi bukan hanya pemikiran, tetapi kita memiliki gairah kerinduan yang benar. Dan kalau pemikiran dan gairah kerinduan itu sesuatu yang masih di dalam diri kita, kalau ortodoksi dan ortopatinya benar, akan muncul di dalam ortopraksi yang benar, dalam tindakan yang benar. Jadi ketika berbicara tentang kemuritan itu berbicara tentang pemikiran, tentang
perasaan, dan juga tentang tindakan. Dan inilah, bukankah ini yang kita sedang lalui di dalam pertemuan Gogat dari awal. Kita akan review satu persatu dan kita akan melakukan check up satu persatu dari 3 aspek kemuritan ini. Kita mulai dengan ortodoksi pikiran yang benar. Kita sudah belajar dari 2 buku yang luar biasa mengenai pikiran yang benar ini dalam seri Gogat. Kita belajar tentang knowing God minggu yang lalu, tentang bagaimana kita mengenal Tuhan, dan aspek pemahaman tentang knowing God yang penting juga bukan hanya knowing secara kognitif, tetapi kita juga knowing secara experience. Jadi experiencing God. Kita sudah mengcover 2 hal ini. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mereview, memikirkan ulang berdasarkan firman Tuhan, dan kemudian melakukan refleksi mengenai ortodoksi ini. Seberapa banyak kita sudah ada di dalam jalan kemuritan yang pertama ini. Firman Tuhan dari Yeremia 9 ayat 24-25. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Apa yang mau Tuhan katakan? Yang Tuhan mau mengatakan sesuatu, kelanjutan dari 3 pernyataan di depan ini, tentang sesuatu yang jauh lebih berharga, jauh lebih penting bagi Tuhan untuk kita miliki, sesuatu yang nilainya lebih daripada kebijaksanaan, kekuatan, dan kekayaan, atau 3-tiganya digabung. Wah, tentu sesuatu yang luar biasa, bukan ya? Kekayaan, kekuatan, kebijaksanaan digabung, ini sesuatu yang lebih daripada itu. Inilah yang Tuhan katakan melalui Nabi Yeremia. Kalau kita mau bermegah, siapa yang mau bermegah? Baiklah bermegah karena yang berikut, yaitu bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Perkataan Tuhan, sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Jadi Tuhan mencurahkan isi hatinya untuk kita semakin mengenal Dia, dan salah satu curahan isi hati Tuhan untuk kita makin mengenal apa yang Dia suka dan tidak sukai. Di sini dikatakan, sungguh semuanya kusukai. Apa yang disukai Tuhan? Yaitu ketika kita memahami dan mengenal Dia. Kadang-kadang di dalam kekristenan, apalagi kita yang sudah terlalu lama jadi orang Kristen, kata-kata mengenal Tuhan, memahami Tuhan itu menjadi sesuatu yang klise. Ya, sudah tahulah kayak begitu. Dan akibatnya sesuatu yang luar biasa bagi Tuhan, sesuatu yang Tuhan ingin lihat dalam diri kita, menjadi sesuatu yang terasa biasa-biasa saja. Dan itu sebabnya teman-teman di Sabda mengadakan serial tentang Knowing God, Experiencing God, untuk kita melihat kembali, revisiting the basic Christian truth yang penting dalam hidup kita. Mari kita melihat secara lebih tajam apa itu memahami dan mengenal Tuhan, sesuatu yang buat Tuhan sangat berharga. Dalam bahasa aslinya, teman-teman bisa cek dengan menggunakan Alkitab Sabda, memahami dan mengenal itu apa? Memahami berasal dari kata bahasa Ibrani, sakal, dan mengenal dipakai bahasa Ibrani yang diterjemahkan mengenal ini adalah yada. 2 kata yang menarik, memahami dan mengenal. Kata memahami dan mengenal ini sebetulnya seperti sinonim, tetapi ada betinya, ada beda tipisnya, begitu ya. Memahami atau sakal ini adalah memahami secara memiliki pengetahuan yang benar. Jadi bukan pengetahuan yang keliru, tetapi kita punya informasi yang benar, punya fakta-fakta yang benar tentang siapa yang kita pahami. Maka kita dibilang bahwa kita paham tentang subjek ini. Nah, mengenal juga memahami, tetapi memahami dalam sense yang berbeda. Sama-sama memahami, sama-sama mengenal, tetapi pengetahuan yang dia miliki adalah pengetahuan karena experiencing, karena pengalaman. Bahkan kalau kita lihat dalam bahasa Ibrani, kata bersetubuh, itu kata itu di dalam bahasa asli, bahasa Ibrani yang dipakai adalah kata yada juga. Jadi ini sebuah kata yang dipakai untuk eufemisme tentang pengenalan yang kayak begitu. Jadi memahami dan mengenal itu artinya kita memiliki pemahaman yang benar dan kita mengalami apa yang kita pahami itu. Dan itulah yang bagi Tuhan sangat berharga. Itu precious bagi Tuhan. Tuhan nggak impress ya kalau kita pinter banget begitu ya, atau kita punya kekuatan, kita punya kekayaan. Buat Tuhan itu bukan sesuatu yang membuat Tuhan bersuka cita dengan itu. Tetapi ketika Dia mendapati kita
memahami dan mengenal Dia. Wah, itu sesuatu yang buat Tuhan berharga sekali. Sesuatu yang Tuhan suka sekali. Nah, memahami dan mengenal. Kita melihat dua kata ini berbicara tentang pengenalan faktual dan pengenalan relasional. Bapak Ibu tahu dua tokoh yang ada di screen Bapak Ibu ya ini ya. Siapa mereka? Ini Pak Jokowi dan ini bukan Bu Jokowi ya. Ini siapa? Ini Raisa ya. Pak. Raisa. Nah, dua tokoh yang kita kenal ini, kita mungkin bisa mengumpulkan banyak fakta-fakta tentang mereka ya. Pak Jokowi misalnya dia sukanya kalau di Solo itu makan di mana begitu ya. Dia hobinya pakai baju seperti apa, dia sukanya musik apa. Kita bisa punya banyak fakta-fakta yang kita ketahui tentang Pak Jokowi. Demikian juga Raisa salonnya di mana, sehari latihannya berapa jam begitu ya. Kita bisa punya banyak fakta-fakta tentang itu. Nah, itulah sakal. Kita punya pemahaman faktual dan itu penting. Kita perlu punya pengetahuan faktual, fakta-fakta tentang mereka. Tetapi memahami dan mengenal ada aspek yada, yaitu pengenalan relasional. Pengenalan relasional adalah pengenalan dari Kaisang kepada bapaknya. Mereka berelasi, bukan hanya fakta-fakta saja, tetapi dari relasi itu Kaisang mengenal bapaknya. Dari suaminya Raisa terhadap Raisa, itu dia memiliki pengenalan ya. Jadi waktu Raisa menikah banyak yang patah hati rupanya ya. Nah, tetapi itulah pengenalan secara relasional. Mereka mengenal seperti itu. Nah, itulah yang Tuhan sukai. Ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, tetapi bukan berhenti pada pikiran kita mengenal di dalam relasi. Ketika kita mengenal Tuhan yang kudus, kita kagum dan hormat kepada kekudusan Tuhan. Kita tidak main-main dengan dosa. Ketika kita tahu Tuhan berdaulat, kita tidak terkungkung oleh kondisi sesaat kita yang terasa menekan. Kita tahu bahwa Tuhan lebih daripada semuanya itu dan Tuhan sanggup melakukan lebih banyak dari yang kita doakan dan pikirkan. Pengenalan faktual ini menjadi pengalaman relasional kita dengan Tuhan. Dan buat Tuhan itu sesuatu yang penting. Kenapa? Karena jika kita tidak mengenal Tuhan, kita tidak mungkin dapat dengan sepenuh hati mencintai dan mempercayai Tuhan. Betul nggak? Kalau kita tidak kenal Dia, bagaimana kita mencintai Tuhan? Atau kecintaan kita akan dibatasi oleh pengenalan kita. Kalau yang kita kenal Tuhan segini, ya cinta kita mentok-mentoknya segitu. Semakin kita mengenal keindahan, keagungan, kemuliaan Tuhan, kita akan semakin punya kapasitas yang lebih besar untuk mencintai Dia. Dan mempercayai Dia. Kita tidak salah paham kepada Tuhan karena kita mengenal Dia. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, kita tidak mungkin mentaati dan melayani Dia dengan penuh. Kita akan punya banyak reserve di dalam kita melayani Tuhan. Karena kita tidak mengenal siapa Dia dan maksud tujuannya, rencananya bagi dunia, sehingga kita punya agenda-agenda sendiri yang mungkin kita bargaining dengan Tuhan. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, bagaimana kita bisa memuji dan menyembah Tuhan dari segenap hati, segenap hidup kita? Karena pujian adalah respon dari pribadi yang kita kenal. Maka kita mengagungkan Dia, kita mengaku dosa, kita mengucap syukur karena kita mengenal. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, knowing God itu jauh lebih dalam, jauh lebih mendasar dalam kehidupan rohani kita dibandingkan dengan yang mungkin selama ini kita tangkap. Nah, knowing di sini selain pengetahuan knowing, tetapi juga experiencing. Karena itu teman-teman Sabda ada memisahkan dua hal itu bukan karena dua-duanya terpisah, tetapi ada emphasize yang berbeda. Knowing God, experiencing God. Kita sudah belajar secara lebih detail, kita hanya review saja di sini. The more we know Him, the more we know God, the more we love Him. Tidak kenal, maka tidak sayang. Semakin kita kenal Tuhan, kita semakin sayang Tuhan, semakin cinta Tuhan. Dan semakin kita akan mengikuti Tuhan dengan segenap hati kita. The more we love Him, the more we follow Him. Itulah aspek pertama dan mari kita melakukan check up, spiritual check up kondisi hati kita. Mari kita pause sejenak pada saat ini dan kita bertanya, apakah saya saat ini sedang bertumbuh semakin memiliki gairah kerinduan yang besar untuk mengenal dan mengalami Tuhan, untuk knowing and experiencing God. Sebagaimana dinyatakan Alkitab dan pengajaran firman Tuhan. Seberapa jauh kita lapar dan haus untuk mengenal dan mengalami Tuhan.
pengenalan dari yang didasarkan pada firman Tuhan. Ketika ada kesempatan-kesempatan gogat semacam ini, maka kita, wah ini kesempatan besar untuk saya semakin mengenal Tuhan. Saya mau ambil, saya mau ikut kesempatan ini. Ada dorongan untuk mari kita membaca firman Tuhan supaya makin mengenal Tuhan. Kita punya kerinduan untuk mengenal Tuhan sebagaimana dinyatakan firman-Nya. Adakah hati yang lapar dan haus itu kita rasakan saat ini? Ini adalah check up kita yang pertama. Aspek kemuridan kita yang pertama, knowing and experiencing God. Mari kita lanjutkan. Kemuridan kita yang lain adalah ada aspek besar yang lain, yaitu ortopati atau perasaan yang benar. Ini kita sudah cover di dalam percakapan tentang loving God, mencintai Tuhan, dan desiring God, mendambakan Tuhan. Ini aspek dari mencintai yang digambarkan dengan sangat baik oleh John Piper. Kita akan melihat topik ini. Kita melihat firman Tuhan dalam Markus 12 ayat 29 sampai 30 ketika Tuhan Yesus ditanya oleh orang yang hendak ngetes Tuhan Yesus, hukum manakah yang terutama di dalam seluruh hukum Taurat itu. Hukum Taurat itu ada ratusan ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ini adalah percakapan orang-orang Yahudi, percakapan hukum ini dan hukum yang lain-lain, dan ngetes Tuhan Yesusnya adalah di antara sekian ratus hukum ini, hukum mana yang terutama Tuhan Yesus, begitu ya. Dan Tuhan Yesus menjawab, hukum yang terutama ialah Shema Israel, ya, dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, kasihlah Tuhan Allahmu, dan seterusnya. Tuhan Yesus menjawab dengan satu doa yang dinaikkan oleh orang Israel dari abad ke abad, sehari 2 kali. Pada permulaan hari dan pada akhir hari. Mereka berdoa, Shema, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap. Itu menjadi rumusan Tuhan Yesus tentang apa? Hukum yang terutama. Hukum yang terutama adalah tentang loving, tentang kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Hati adalah the center of our being, ya. Ini adalah dengan segenap hatimu, dengan segenap pusat hidup, segenap jiwamu. Kata jiwa di sini berarti seluruh hidup kita, seluruh tubuh fisik kita, seluruh keberadaan kita adalah jiwa kita. Segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu. Kekuatan di sini artinya ini sesuatu yang terus makin besar di dalam semua aspek ini. Inilah kecintaan yang luar biasa, yang meluap-luap, yang bergairah kepada Tuhan. Itulah hukum yang terutama. Aspek ortopati. Saudara-saudara sekalian, ada satu buku yang menarik, mungkin kapan-kapan teman-teman Sabda bisa membahasnya. Sayang belum ada terjemahan bahasa Indonesianya. Ditulis oleh James K. S. Smith. Judulnya You Are What You Love. Dia seorang dosen filsafat, tapi juga seorang yang bergerak di bidang spiritual formation. Sangat bagus bukunya. Dia mengatakan bahwa kita itu didefinisikan oleh apa yang kita cintai. Saya jelaskan begini. Dia bilang bahwa you might not love what you think. Jadi ada dua aspek sini, what we love and what we think. Ya. Misalnya begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu di sini ada yang yakin bahwa olahraga itu penting nggak? Yakin ya olahraga itu penting ya. Dan olahraga itu lebih baik kan dicicil, nggak langsung sekian jam begitu ya. Tetapi seminggu katakanlah 2 hari sekali atau seminggu 3 kali olahraga dengan heart rate tertentu selama setengah jam itu sehat begitu ya. Senin, Kamis, Sabtu misalnya begitu ya. Oke, kita tahu teorinya itu. Bapak Ibu semua punya fakta yang benar tentang hal itu. Bahkan bukan punya pengetahuan, kita bahkan punya conviction yang benar. Kita sangat yakin. Tidak ada orang yang bisa menggagalkan keyakinan kita bahwa olahraga itu tidak sehat, begitu ya. Kita semua yakin sekali bahwa olahraga sehat. Bahkan kita bisa mengajarkannya kepada orang lain bahwa olahraga itu sehat dan baik. Tetapi kita tidak didefinisikan oleh apa yang kita ketahui, bahkan oleh apa yang kita yakini. Kita didefinisikan oleh apa yang kita cintai.
menurut James K. Smith. Maka ketika pagi hari, ketika kita bangun, misalnya, kita tahu bahwa sehat untuk saya olahraga pagi ini, kita yakin sehat untuk olahraga pagi ini, tetapi rasanya saya lebih mencintai bantal guling saya daripada saya pergi ke lapangan untuk berolahraga. Cinta kita untuk olahraga dan cinta kita terhadap bantal guling kita lebih besar cinta kita pada bantal guling kita. Kayaknya lebih enak kalau dilanjutkan tidur saya begitu. Maka kita didefinisikan oleh apa yang kita cintai, bukan oleh apa yang kita bahkan yakini atau kita ajarkan. Kita bisa punya ortodoksi yang kuat, kita memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah, tetapi kita tidak didefinisikan oleh apa yang kita ketahui, bahkan kita yakini. Kita didefinisikan oleh apa yang kita cintai. Kita bisa sangat yakin bahwa saat teduh itu baik, tetapi apakah kita saat teduh atau tidak, itu ditentukan oleh apa yang kita cintai. Kita tahu bahwa berdosa itu sesuatu yang salah, mencelakakan, mendukakan Tuhan, tetapi kenyataan bahwa kita terus berdosa menunjukkan siapa yang lebih kita cintai, bukan pengetahuan dan keyakinan kita. Sehingga penting bagi kita untuk melihat aspek ortopati di dalam kemuridan kita. Siapakah yang kita cintai? Sehingga kalau kita melihat literatur Kristen dalam berbagai masa, kita akan selalu ketemu dengan yang seperti ini. Jonathan Edwards menulis tentang religious affection. Jadi itu disebut sebagai true spirituality, true religion adalah memiliki religious affection. Mengubah selera dan penghargaan kita. Apa yang menjadi harta kita itu berbeda dalam hati kita. John Piper menulis tentang desiring God. Tozer menulis tentang the pursuit of God. Bagaimana kita memburu Tuhan, mengejar Tuhan. Dalam versi karismatiknya, Tommy Tini menulis tentang the God chaser, tentang chasing God, mengejar Tuhan. Francis Chan menulis tentang the crazy love. Saudara-saudara, itu semua adalah ortopati. Tapi Ibu Saudara sekalian, Pemazmur tidak kurang dengan ungkapan-ungkapan ortopati seperti ini. Mazmur 42, seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bukankah ini bukan sekedar pernyataan ortodoksi tentang siapa Tuhan, tapi pernyataan ortopati tentang gairah kerinduan pemazmur yang kalau jauh dari Tuhan itu rasanya kering kerontang, pengennya dekat, merindukan Tuhan. Mazmur 63, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah kering, tandus tiada berair. Bayangin ya, di padang gurun di sana, tanah yang kering kerontang, kena panas begitu. Kita siram air begitu, apa yang terjadi? Kayak tanah itu kayak berebutan mau minum airnya itu. Aduh, ini sesuatu yang dibutuhkan. Adakah seperti itu kerinduan kita kepada Tuhan? Mazmur 84. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Maka saudara-saudara sekalian, ketika kita datang kepada Tuhan hanya dengan bermodal disiplin rohani, saya pikir ada sesuatu yang tidak terlalu tepat di sana. Spiritualitas kita harus beralih dari keharusan, dari disiplin, menjadi hasrat, menjadi kerinduan. Itulah ortopati. Disiplin itu akan menolong kita ketika kerinduan kita tidak ada. Maka kita terus datang kepada Tuhan dengan disiplin. Tetapi tujuan dari disiplin adalah sampai cinta kita itu pulih. Jangan disiplin terus. Orang yang lagi pacaran tidak butuh disiplin untuk ngapelin pacarnya, betul. Dia tidak butuh disiplin karena kerinduannya ada. Ketika kita datang pada Tuhan, warnanya disiplin, artinya Tuhan tidak menjadi sesuatu yang terlalu berharga bagi kita. Ya Tuhan, saya datang ke kamu sebetulnya males sih Tuhan, tapi ya saya tahu saya harus, maka saya melakukan ini. Maka Tuhan tidak dihargai karena itu. Tapi karena kita datang pada Tuhan, tubuhku rindu, hatiku mencari Engkau. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Dosa menjadi kehilangan daya tariknya dibandingkan dengan hadirat Tuhan.
Inilah ortopati. Pertanyaan bagi kita semua. Mari kita check up hati kita. Apakah saya bertumbuh semakin memiliki kerinduan yang besar untuk mencintai dan mendambakan Tuhan melalui hubungan pribadi dengan Tuhan dalam firman dan doa? Loving God and desiring God. Seberapa banyak ini mewarnai relasi kita dengan Tuhan? Apakah lebih banyak relasinya diwarnai oleh disiplin dan keharusan? Atau ada kerinduan yang menggelegak dalam hati kita? Segenap. By the way, Tuhan tidak pernah memerintahkan kita untuk saat teduh setiap hari ya. Kamu harus saat teduh setiap hari. Kalau nggak saat teduh, maka hari ini akan sial. Begitu ya, Tuhan tidak pernah mengatakan begitu. Yang Tuhan katakan adalah, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap. Ketika kita mencintai Tuhan dengan segenap, kita akan selalu mencari kesempatan untuk berjumpa, ngobrol, bercakap-cakap, menikmati hadirat Dia. Apakah itu yang mewarnai hati dan kerinduan kita saat ini? Mari kita check up sebentar. Oke. Max Lucado menuliskan begini. Orang yang hidup bersama dalam waktu yang lama akhirnya mulai terdengar sama, berbicara sama, bahkan berpikir sama. Kita terus sama-sama begitu ya. Ketika kita hidup bersama Tuhan, kita akan mulai mengambil pikiran-pikirannya, prinsip-prinsipnya, sikap-sikapnya, dan kita menyerap hatinya. Jadi ketika kita ortodoksi dan ortopatinya beres, begitu ya, kita mengenal Tuhan dan kita mencintai Tuhan, maka lama-lama ada sesuatu yang berubah dalam diri kita, karakter kita berubah, prioritas-prioritas kita berubah. Jadi ada sesuatu yang berubah dalam diri kita. Bukan hanya sesuatu yang berubah di dalam diri kita, ada sesuatu yang berubah juga di dalam relasi kita. Oswald Sanders menuliskan, seluruh pelayanan rohani mengalir dari realitas pengenalan kita akan Tuhan dan vitalitas persekutuan kita dengan Dia. Ortodoksi dan ortopati. Kalau ortodoksi dan ortopatinya betul, loving God, desiring God, knowing God, experiencing God-nya betul, maka kita akan nggak bisa konten ini untuk diri kita sendiri. Akan muncul dalam pelayanan. Pelayanan bukan lagi menjadi satu aktivitas atau hobi berkegiatan dan berorganisasi dalam konteks Kristen. Tetapi merupakan sesuatu yang kita tidak bisa tampung sendiri. Saya mengenal Tuhan, saya mengalami Tuhan, saya mencintai Tuhan, saya mendambakan Tuhan, dan saya ingin ini mengalir kepada orang lain. Itulah pelayanan. Dan ini mengarahkan kita pada hal yang ketiga, yaitu ortopraksi, tindakan yang benar. Ini meliputi karakter kita dan meliputi tindakan pelayanan kita. Nah, secara khusus dalam percakapan kita pada saat ini di GoGat ini, kita akan membahas tentang sharing God di dalam konteks ortopraksi ini. Ya. Ada beberapa buku yang bisa memberikan terang tentang hal ini. Salah satunya di antara sekian banyak, Becoming Contagious Christian, menjadi orang Kristen yang menular, dan Let the Nations Be Glad, jadikan sekalian bangsa bersukacita. Dua buku ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Mari kita melihat tentang ortopraksi ini, khususnya dalam konteks misi. Matius 28, 18-20, Tuhan Yesus berkata dalam tubuh kebangkitannya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, karena itu, karena kuasa ini, aku berkata kepadamu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara sekalian, kepada siapa Tuhan Yesus memerintahkan amanat agung ini? Dalam konteks pasal 28 kita melihat konteksnya waktu itu murid-murid, di mana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Kepada murid, Tuhan memerintahkan mereka untuk menjadikan murid. Orang-orang yang sudah mengalami kemuritan, mereka adalah orang-orang yang bisa menolong orang lain mengalami kemuritan. Kita sedang bicarakan discipleship di dalam Hebraic way of thinking, of knowing. Kita sudah belajar bagaimana aspek-aspek kemuritan itu, aspek knowing God dan aspek loving God, ortodoksi dan ortopraksi. Kepada orang-orang yang sudah mengalami kemuritan ini, kepada mereka diminta untuk bawa ini untuk menjadi pengalaman orang lain juga. Kamu sudah dimuridkan, sekarang muridkan orang-orang lain sampai ke segala suku bangsa. Nah, inilah prinsip menular yang perlu kita lihat, bahwa
orang-orang yang sudah mengalami dimuridkan itu, kalau prosesnya benar dan pengalamannya benar, dia akan dimampukan untuk memuridkan orang lain. Dia akan memiliki sesuatu untuk ditularkan. Saudara-saudara, ini pada zaman virus COVID ya sekarang ini, hanya orang yang punya COVID lah yang bisa menularkan COVID, betul nggak? Jadi, kalau kita memiliki virus COVID, maka kita punya potensi untuk menularkan COVID. Kalau kita orang yang sudah dimuridkan, maka kita bisa memuridkan orang lain. Definisi Fifth Creek ini menarik pilihan kata-katanya. Dia bilang begini, pemuridan itu ditularkan life to life, dari satu kehidupan kepada kehidupan yang lain. Ditularkan, perhatikan di sini. Itulah ortopraksinya. Kita sudah mengalami kemuridan, kita tularkan kepada orang lain, dari hidup kita kepada hidup orang lain. Dia ibaratkan menghasilkan murid itu seperti api yang menghasilkan api. Ketika api, kita punya api, kita bakar kertas, kertas yang tadinya tidak ada apinya sekarang jadi terbakar juga. Itu gambarannya. Di dalam pemuridan, kasih Tuhan dicurahkan dari hidup satu orang ke hidup orang lain sampai orang tersebut menangkap kasih itu. Ada gairah kerinduan untuk dia knowing and experiencing God, ada gairah kerinduan pada orang yang kita muridkan ini untuk juga loving and desiring God. Karena pertama-tama itu sudah dikerjakan dalam diri kita. Dan kalau itu ada dalam diri kita, kita baru bisa menularkan pada orang lain. Sekolah teologi tidak membuat saudara bisa memuridkan orang lain. Ikut kursus-kursus Alkitab tidak membuat saudara bisa memuridkan orang lain. Tetapi ketika saudara-saudara betul-betul mengalami knowing, experiencing, loving, desiring ini, maka saudara-saudara memiliki sesuatu untuk ditularkan kepada orang lain. Ada orang yang bahkan pesimis mengatakan seminari is cemetery, gitu ya. Seminari menjadi kuburan begitu ya. Karena banyak orang yang selesai dari seminari tidak ada gairah kerinduannya untuk mengenal Tuhan, mengalami Tuhan, mencintai Tuhan, mendambakan Tuhan. Jangan sampai itu terjadi. Ya. Seharusnya semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita mengalami Tuhan dan mencintai Tuhan, dan semakin kita memiliki potensi untuk menularkan api ini kepada orang lain. Inilah sharing God. Sharing kita baru bisa share kalau kita punya itu. Saudara-saudara hanya bisa tarik duit dari ATM kalau saudara-saudara sudah setor dulu di dalamnya. Kalau duitnya 1 juta, ya itu maksimal 1 juta bisa ditarik. Kalau itu sudah ada dalam diri kita, maka orang lain bisa withdraw dari dalam diri kita. Nah, apa hubungannya kemuridan dan misi kalau begitu? Hubungannya bukan sekedar baik-baik saja, saudara-saudara. Tetapi hubungannya di dalam amanat agung dikatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Mate tiusate pantata etne. Mate tiusate, muridkanlah. Bicara tentang kemuridan. Tetapi siapa yang dimuridkan? Amanat agung memberikan kita objeknya. Objeknya adalah pantata etne, semua suku bangsa. Artinya, menghasilkan orang-orang yang mengenal, mengalami, mencintai, dan mendambakan Tuhan ini harus terjadi di antara semua suku bangsa, bukan hanya untuk kalangan sendiri. Nah, ilustrasi ini akan menolong kita memahami apa cakupan dari amanat agung ini. Ada roda sepeda, roda depan dan roda belakang. Fungsinya sama atau beda, Bapak Ibu sekalian? Roda depan dan roda belakang sepeda. Fungsinya berbeda. Roda belakang fungsinya apa? Memberikan daya, dorong ke depannya, itu kan pedalnya di situ. Roda depan untuk mengarahkan. Ya, jadi mau belok kiri, belok kanan, itu roda depan. Nah, amanat agung seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Loh, seperti itunya di mana? Mari perhatikan. Amanat agung berkata, jadikanlah semua bangsa muridku. Muridkanlah semua suku bangsa. Muridkanlah itu adalah seperti roda belakang, memberi daya. Semua suku bangsa menjadi arah kita, pemuridan dan misi. Muridkanlah semua suku bangsa. Bayangkan saudara-saudara, kalau di dalam amanat agung tidak ada misinya, ya, cuma muridkanlah. Apa yang akan terjadi? Maka kemungkinan besar kita hanya akan memuridkan untuk kalangan sendiri. Pemuridan dipakai menjadi apa? Menjadi sarana regenerasi. Perlu ada pemimpin pujian yang baru, maka kita perlu pemuridan. Perlu ada pengurus
persekutuan remaja yang baru, kita memuridkan. Perlu ada pergantian majelis, kita memuridkan. Memuridkan hanya untuk menjadi urusan kalangan sendiri. Tetapi Tuhan bilang, muridkanlah semua suku bangsa. Pemuridan ini harus terjadi dari suku ke suku sampai segala suku bangsa. Tetapi mari kita balik. Kalau ada misi, tetapi nggak ada pemuridan, maka ini seperti roda depan, belok kanan kiri, tapi nggak kemana-mana. Karena nggak ada dayanya. Orang yang mau bermisi siapa? Orang yang sudah mengalami Tuhan, menikmati Tuhan, orang yang siap membagikan Tuhan. Kalaupun ada orang yang mau bermisi tetapi dia belum mengenal Tuhan dan belum mencintai Tuhan, terus di sana mau ngapain? Apa yang akan dia bagikan kepada orang lain? Dia tidak bisa sharing on empty. Kalau tidak ada pemuritan, siapa yang pergi misi? Dan kalau ada orang yang pergi, apa yang mau dibagikan? Nggak ada. Tetapi kalau nggak ada misi, maka pemuritan ini hanya menjadi kegiatan internal untuk kalangan sendiri saja. Kita lihat keindahan amanat agung tentang sharing God. Sharing itu kita baru bisa membagikan sesuatu yang real yang ada dalam diri kita. Dan sharing itu harus terjadi sampai ke semua suku bangsa. Let the nations be glad, tulisan John Piper, dia mengatakan dengan cara yang indah. Dia bilang bahwa ibadah adalah tujuan misi. Yang dia sebut ibadah bukan kita kebaktian minggu setiap hari begitu ya. Ibadah adalah kita menyembah Tuhan, menyatakan kepada Tuhan tentang keindahan, keagungan, dan kemuliaannya. Mengagumi Tuhan dari pengenalan akan Dia. Ibadah adalah tujuan misi. Kenapa? Karena misi semata-mata bertujuan untuk membawa suku-suku bangsa ke dalam kesukaan yang berkobar-kobar akan kemuliaan Tuhan. Itulah ortodoksi dan ortoparti yang benar. Kenapa ada misi? Karena tidak ada ibadah. Karena orang tidak mengenal Tuhan dan mencintai Tuhan. Karena itu ada misi, supaya orang mengenal dan mencintai Tuhan. Jadi ibadah adalah tujuan dari misi. Tetapi bukan berhenti di sana. John Piper melanjutkan, ibadah juga merupakan bahan bakar dari misi. Kenapa begitu? Karena hasrat akan Tuhan dalam ibadah. Kalau disebut ibadah di sini, sekali lagi itu berbicara tentang mengenal, mengalami, mencintai, dan mendambakan Tuhan. Hasrat akan Tuhan dalam ibadah mendahului tindakan membagikan tentang Tuhan. Sharing God, mendahului sharing God. Anda tidak dapat memuji apa yang tidak Anda hargai. Kan? Jadi, misi sharing God itu dimulai dan berakhir dari knowing God and loving God. Ibadah. Jadi, dengan kutipan ini kita melihat keterkaitan dari semua yang sudah kita pelajari sejak awal. Mari kita check up terakhir untuk bagian ini. Apakah saya memiliki kerinduan yang besar untuk melayani dan menceritakan tentang Tuhan? Untuk serving and sharing God. Dengan membawa orang-orang juga untuk mengalami apa yang sudah kita alami. Saya ingin orang-orang kenal Tuhan. Saya ingin orang cinta Tuhan. Saya ingin orang melayani Tuhan. Dan karena itu saya melayani. Karena itu kita bikin software Alkitab di Sabda. Karena itu kita bikin webinar di antara teman-teman di Sabda ini. Supaya semakin banyak orang mengenal Tuhan, cinta Tuhan, melayani Tuhan. Adakah itu yang menjadi gairah kerinduan kita? Kita ingin supaya semakin banyak orang melayani dan menceritakan tentang Tuhan. Mari kita cek kerinduan kita. Apakah kita hanya ingin bertumbuh bagi diri kita sendiri? Atau kita merasa ini sesuatu yang terlalu berharga kalau hanya disimpan sendiri. Ini harus dialami semua orang, sampai semua suku bangsa. Oke. Kita sudah sampai pada bagian akhir, kita sudah belajar tentang 3 aspek dari discipleship di dalam Hebraic way of knowing, dalam pemikiran orang Ibrani. Kita perlu mengenal Tuhan, dan kita perlu mengalami Tuhan. Kita perlu mengenal Tuhan, fakta-fakta tentang Dia, tetapi juga mengenal Tuhan melalui pengalaman relasional dengan Dia. Tetapi pengenalan itu penting, tapi kita dicirikan bukan oleh apa yang kita ketahui atau kita yakini. Kita dicirikan oleh apa yang kita cintai.
Semakin mengenal seharusnya kita semakin loving God, mencintai Tuhan. Dan kalau kecintaan kita betul, maka kecintaan itu akan menjadi gairah yang besar kepada Tuhan yang kita cintai. Segenap itu. Kecintaan akan Tuhan akan lebih besar daripada kecintaan kita akan dosa. Kecintaan akan Tuhan akan menjadi kerinduan kita untuk menikmati hadirat Dia beyond spiritual disciplines. Dan kalau itu betul terjadi, maka kita akan menjadi orang Kristen yang contagious, orang Kristen yang menular. Karena kita sudah mengalami itu semua. Dan ini kita punya potensi untuk menularkannya. Dan menularkannya kepada segala suku bangsa. Hal ini menjadi tujuan misi, hal ini juga menjadi bahan bakar bagi misi. Mari kita sama-sama menutup dengan doa dari Richard of Chichester. Dia berdoa satu doa yang indah. Doanya dibilang begini, day by day, dear Lord. Hari demi hari, Tuhan. Oh, you three things I pray. Saya meminta 3 hal kepadamu. Yang pertama, to see you more clearly, knowing God. To love you more dearly, loving God. And to follow you more nearly. Yang bagaimana kita mengikut Tuhan termasuk dalam misi Tuhan. Day by day. Satu doa yang baik untuk kita jadikan gairah kerinduan kita setiap hari. Tuhan, tolong hari ini tidak berlalu sampai saya semakin mengenal Engkau. Semakin saya memiliki gairah kerinduan kecintaan yang lebih besar terhadap Engkau lebih daripada pada dosa dan pada setiap hal yang lain. Dan tolong saya untuk mengikuti Engkau terlibat dalam misi semakin dalam lagi. Amin. Ya, pertumbuhan adalah karya Tuhan. Bagian kita adalah menanam dan menyiram, Tuhan yang memberi pertumbuhan. Ketika seorang petani menanam dan menyiram, dia tahu bukan airnya yang membuat semuanya itu bertumbuh, tetapi ada daya hidup yang Tuhan berikan pada tanaman-tanaman ini, pada tomat, pada wortel ini yang menumbuhkan. Jadi setelah kita belajar tentang discipleship, kita belajar tentang aspek-aspek dari kemuritan ini, bagian kita selanjutnya adalah meminta kepada Tuhan yang memberi pertumbuhan itu untuk memunculkannya. Doa day by day itu tadi ya. Tuhan, tolong supaya setiap hari, supaya hari ini saya boleh semakin mengenal Engkau, to see you more clearly, to love you more dearly, untuk Tuhan tumbuhkan kecintaan saya yang semakin besar hari ini, and to follow you more nearly, mengikut Engkau semakin dekat, termasuk juga ketika Engkau meminta aku untuk terlibat dalam misi dan rencanamu. Saya pikir doa ini adalah doa respon kita kepada firman kebenaran yang perlu kita naikkan, karena kita tahu bahwa kita tidak dapat menumbuhkan diri kita sendiri.